Misalnya katakanlah Bu Megawati seperti Orde Baru, saya kira bukan berarti 100% mirip Orde Baru, tidak juga. Tetapi kalau kita lihat bagaimana proses pencalonan daripada Gibran, kan ada unsur di situ katakan. Soal keadilan, ini diskriminatif. Indonesia ini Bang Emrus, menurut saya nggak adil kok sampai dari dulu sampai sekarang nggak adil, diskriminatif kok. Saya akui, di mana keadilannya? Contoh ini, jumlah kursi DPR RI, ya Sumatera Barat hanya 14 kursi. Coba Jawa Barat hari ini, yang katanya 35 juta, itu kursinya hampir 100 kursi. DPR RI loh. Oke lah mereka mengatakan, oh ini berdasarkan jumlah penduduk. Iya betul, itu maksudnya. Nggak adil dong. Luas wilayah Sumatera Barat dengan Jawa Barat lebih luas Sumatera Barat. Kalau begini terus kita, ini nggak fair gitu. Brazil itu jumlah penduduknya padat dengan jumlah penduduknya yang tidak padat, tapi karena wilayahnya luas, itu dipertimbangkan untuk ada kesetaraan, equality gitu. Nah kalau begini terus berdasarkan jumlah penduduk, berarti kan terkonsentrasi anggota DPR kita semua di Jawa. Jangan-jangan hampir separuh, jangan-jangan bukan lagi, 60% dari anggota DPR kita ada di Jawa. Gitu. Nah itu satu. Yang kedua adalah pemilihan presiden hari ini nggak fair. Saya terus mewacanakan ini nggak adil gitu. Bagaimana ceritanya 115 juta ya penduduk Indonesia, kemudian berdasarkan suara terbanyak, nggak bakal pernah orang di luar Jawa ini jadi presiden gitu. Orang Jawa Tengah itu kalau kita hitung ya, kita penggal lehernya, kita lihat darahnya orang Jawa Tengah itu, bagi mereka itu orang Jawa Tengah gitu aja. Mereka nggak panjang-panjang, bukan soal visi, program, ideologi. Pokoknya yang maju orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah, udah gitu aja. Itu kan sangat etnosentris banget, feodal banget itu. Ya, kenapa milih Ganjar? Karena orang Jawa Tengah. Karena dia tidak siap dipimpin orang-orang di luar Jawa, gitu aja. Nah, ini mundur ke belakang zaman batu banget gitu. Jadi menurut saya, bagaimana supaya adil? Amerika Serikat saja yang katanya adalah mazhab demokrasi paling canggih di dunia, itu nggak suara terbanyak kok. Itu kan ada dua sistem kan, popular vote sama electoral college. Ketika pertarungan Hillary sama Trump, Trump itu menang adalah menjadi presiden karena electoral college. Padahal yang menang berdasarkan suara terbanyak pada waktu popular itu, vote. Popular vote adalah Hillary. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi? Yang jadi presiden bukan Hillary, tapi Trump. Itu Amerika Serikat loh. Tapi Indonesia yang seperti luas seperti ini, dianggap bahwa 54%, ya berarti kan jumlah penduduk 115 juta. Berdasarkan suara terbanyak, hasil survei menunjukkan bagaimana soal Jawa dengan luar Jawa. Ternyata orang Jawa tidak siap dipimpin oleh orang luar Jawa. Nah kalau begini kan nggak adil, nggak fair. Kalau begitu ya udah berdasarkan jumlah penduduk terus nggak adil. Makanya harus ada juga electoral college, perwakilan wilayah. Nah kalau jumlah kursi tadi bagaimana diseimbangkan? Tetap dibagi dulu berdasarkan wilayah. Nah sisanya silakan berdasarkan suara terbanyak. Supaya kita fair berrepublik ini. Nah itu baru tidak ketimpangan. Ini hanya soal IKN maksud saya. Ini pesannya hanya pemindahan fisik atau gimana. Tapi kesan keadilan ada enggak? Nah kalau kita ingin Indonesia itu fair, adil, equal, setara, tidak diskriminatif, benahi semua ini gitu. Jangan nanggung-nanggung, jangan hanya ibu kota IKN yang pindah saja, tapi bagaimana keadilan orang di luar Jawa. Ini orang Sumatera Barat ngomong ini, karena kita pendiri republik ini juga. Tapi persoalannya semua calon presiden hari ini Jawa semua kok. Nggak adil ini, nggak fair gitu loh sistem pemilu kita ini. Dari Sumatera Utara kita ke dari Sumatera Barat kita ke Sumatera Utara ya. Ini nanti orang juga bertanya keadilan acara ini, kok orang Sumatera semua pengisi acaranya di sini. Pak Emrus, memang sih nama sistem politik kita ini banyak yang perlu dibenahi ya. Salah satunya kalau mau misalnya orang di luar Pulau Jawa bisa maju sebagai calon presiden, memang tidak harus ada, yaitu presiden threshold itu, presidensial threshold itu memang harusnya nggak ada gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga sekarang dengan sistem kayak sekarang nih, Bang Ipang ya, PDIP sampai sekarang adalah partai pendukung pemerintah. Ya, tapi merasa mulai kena gencet gitu ya, ada mulai ini ya dan sebagainya. Itu terus kemudian ada mengatakan, wah kalau mulai berani kritik pemerintah, berani nggak keluar dari kabinet. Nah ya kan. Padahal kan, ya kan itu kan gimana? Padahal kan sebenarnya sebagai pendukung itu ya sampai 5 tahun. Sementara ini ada hal baru lagi yang sedang diperebutkan lagi. Nah ini kan tumpang tindih ini, ini perlu dicerahkan juga nih publik. Jadi yang pasti saya melihat di fenomena ruang publik ya, saling kritik gitu ya. Bu Mega indirectly saya kira mengkritik pemerintahan. Tapi juru bicara dari
Prabowo dan Gibran sudah memberikan kritik juga, yaitu dikatakan kalau misalnya katakanlah menggerakkan ASN, Menteri ASN kan dari PD Perjuangan kan begitu katanya gitu. Jadi saling kritik, tapi yang pasti pesan komunikasi yang dilontarkan oleh para aktor politik di drive oleh kepentingan politiknya. Itu yang harus dicelahkan di masyarakat. Katakanlah misalnya Bu Megawati seperti Orde Baru. Saya kira bukan berarti 100% mirip Orde Baru, tidak juga. Tetapi kalau kita lihat bagaimana proses pencalonan daripada Gibran, kan ada unsur di situ katakanlah nepotisme atau katakanlah politik dinasti misalnya seperti itu. Sekalipun memang masa Orde Baru tidak ada dinasti, artinya dari keturunan intinya gitu ya. Tetapi dengan otoriter yang 32 tahun itu kan tidak bisa dipisahkan dari dinasti, karena umumnya dinasti adalah mengimplementasikan otoritarian tersebut. Nah, kalau kita lihat misalnya, katakanlah kemarin diputuskan oleh MK bahwa di bawah 40 tahun kepala daerah bisa. Nah, ini saya terus terang mengatakan itu menabrak Pancasila. Bukan sekedar ketidakadilan di wilayah Sumatera, Jawa, atau Kalimantan, Sulawesi, tetapi ketidakadilan seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya melihat seluruh rakyat dari keputusan tersebut. Kenapa? Karena hanya diberikan kepada kepala daerah yang sudah kepala daerah dan di bawah 40 tahun. Keputusan tersebut emang sehebat apa sih kepala daerah? Pak, kami dua nggak bisa jadi gubernur, bisa bertarung itu dari segi intelektual gitu kan? Nah, keputusan tersebut saya mengatakan menodai Pancasila itu sendiri. Nah, kemudian prosesnya diputuskan sedemikian final dan mengikat, dimanfaatkan oleh itulah saya kira dasar itu yang digunakan oleh Gibran sekalipun umurnya di bawah 40 tahun. Dari segi normatif itu tidak salah karena sudah diputuskan. Tetapi politik itu adalah mengedepankan etika, moral dan katakanlah integritas, katakanlah kepatutan. Nah, kita lihat perkembangannya. Baru MK memutuskan pelanggaran etika. Harusnya kalau Gibran adalah seorang negarawan, waktu pendaftaran karena sesuai peraturan, tetapi ketika diputuskan melanggar etika, harusnya dia mengatakan, wah saya tidak tahu ini akan melanggar etika, sekarang saya mundur jadi calon presiden. Kan begitu kan, calon wakil presiden. Karena memang kalau kita bicara politik, kan kepercayaan. Kepercayaan itu kan persoalan etika moral dan kepatutan. Bukan sekedar berbasis kepada hukum positif. Kalau hukum positif yang kita pakai, saya pikir itu biasa saja tidak untuk kepemimpinan negara gitu ya. Nah, itu yang saya tidak lihat. Baru kemudian kita lihat bahwa sebelumnya Gibran mengatakan mendukung atau katakanlah Ganjar Pranowo dan PD Perjuangan. Tiba-tiba berseberangan seperti itu. Kan ada inkonsistensi. Nah, oleh karena itulah saya pikir bahwa kekuasaan menjadi hal yang capaian mereka, keinginan mereka, kekuasaan tersebut. Oleh karena itulah saya melihat bahwa katakanlah ketidakadilan dalam konteks berdemokrasi. Dan kemudian ada suatu diskusi yang saya ikuti, teman saya mengatakan bahwa Effendi Ghazali, andaikanlah Gibran bukan anak presiden, apakah dia bisa seperti itu? Kenapa? Kalau kita lihat keberhasilan Gibran kan tidak ada yang suatu yang menonjol, tidak ada yang legacy yang luar biasa, sama dengan kepala daerah yang seumur dia keberhasilannya. Nah, kalau misalnya ada dikatakan, oh Solo sudah bagus dengan luar biasa sekarang, gampang untuk menilainya. Dari mana sumber APBD-nya, baru bagaimana pembangunan. Kalau pembangunan lebih tinggi, pengeluaran lebih banyak bisa, sementara APBD segini, dari mana sumber dananya? Harusnya di APBD sekian tinggi dan sumbernya dari mana, lalu pembangunan bagaimana? Itu baru bagus. Tapi kalau ada supporting gitu kan, dari pihak-pihak tertentu, berarti bukan karena keberhasilan. Mungkin abang yang bantu modalnya nggak tahu lah membangun gedung di sana kan, nggak tahu lah kan, atau supporting atau kemungkinan supporting by BUMN misalnya seperti itu. Jadi artinya tidak boleh kita katakan bahwa itu suatu keberhasilan. Ya justru saya harus melihat bongkar dari sudut APBD-nya, sumbernya dari mana, bagaimanapun. Kalau itu balance, sesuai, itu bagus. Tapi kalau di satu sisi APBD-nya katakanlah Rp10, yang dibangun Rp5, pertanyaan kita. Kalau APBD-nya Rp10, dibangun Rp20 misalnya. Pertanyaan juga, siapa pendananya kan begitu. Nah, seringkali memang publik melihat bahwa seolah-olah kalau sudah membangun banyak, seolah-olah itu keberhasilan. Tidak. Harus dilihat cek daripada sumber dananya itu demikian.
Ya menarik juga Pak Emrus, ya. Bu Mega secara khusus menyebut nama Aiman. Jangan takut kata Bu Mega. Dan ketika kita sedang berbicara ini, ya, barusan saya dapat kabar bahwa Aiman dipanggil Polda Metro Jaya. Berarti ditindaklanjuti juga itu ya laporan-laporannya terhadap Aiman. Gimana menurut Pak Kalau saya Emrus ini? berpendapat gitu ya, dalam konteks katakanlah kontestasi politik seperti ini, jangan tergantung apalah lembaga-lembaga penegak hukum jangan terlalu baper lah. Kalau misalnya ada slip of tongue atau lain-lain, dan walaupun boleh jadi berpeluang untuk diproses, kita harus ada kedewasaan menurut saya. Karena saya terus terang, setelah itu diangkat ke permukaan dan ada orang melaporkan, Aiman, saya teleponan dengan beliau. Saya katakan kepada beliau, tetap berjuang. Karena tidak ada yang manusia yang sempurna. Tetapi kita lihat niatnya. Niat daripada Aiman. Yaitu kebebasan berpendapat dan mengajukan. Dan dia juga sekaligus adalah pernah jadi wartawan. Sekalipun hari ini dia mundur karena dia tim juru bicara boleh jadi ya. Tapi naluri kewartawanan tetap melekat pada dirinya. Tidak gampang. Misalnya, seorang tentara yang sudah pensiun, tidak mungkin sifat atau perilaku ketentraannya hilang begitu saja. Gitu ya, lihat saja nanti. Nah demikian juga seorang jurnalis. Sekali kalau dia sudah jurnalis, apalagi sudah jurnalis senior gitu misalnya, walaupun nanti tidak jadi jurnalis lagi, itu melekat kemana-mana selalu ada itu. Oleh karena itulah saya pikir, kalau kita bicara misalnya segala sesuatu yang melanggar hukum harus diproses, pertanyaan kritikal kita, apakah semua pelanggaran yang ada di Republik ini diproses hukum? Misalnya, masih ada nggak di jalan raya menabrak lampu merah? Ditangkap nggak itu misalnya seperti itu? Sebagian ditangkap, oke silakan. Jadi saya sebenarnya apa yang disampaikan Emrus, saya hari ini tuh bukan berdukanya bukan dari dulu, bukan sekarang ya. Dari 10 tahun ini saya sudah berduka di soal bagaimana Haris Patia dikriminalisasi, dimasukkan ke penjara hanya soal bicara tentang konflik kepentingan antara perusahaan tambang dengan menterinya, ya kan? Habis itu masuk penjara, kan sangat disayangkan. Begitu dalam pemilu-pemilu sebelumnya banyak orang-orang yang dipakai pasal ITE itu. Padahal mohon maaf ya, pasal ITE itu nggak pernah dipakai untuk orang-orang yang kehilangan tabungan loh. Ya, tapi dipakai untuk mulut orang-orang yang ada katanya nada kebencian. Kebencian yang apa? Padahal itu kritik terhadap pemerintahan yang tidak fair, tidak equal, tidak diskriminatif. Nah, akhirnya saya katakan pasal ini adalah pasal yang menurut saya menjijikkan. Ya. Dan tidak ada satu-satunya ada di dunia ya, hanya di Indonesia ini pasal yang membungkam orang untuk berbicara. Padahal sumber kemajuan sebuah bangsa adalah freedom, freedom of expression, freedom of speech ya, orang berbicara bebas, berpendapat bebas. Bahkan ada juga undang-undang yang disiapkan lebih feodal lagi, undang-undang untuk menjaga kehormatan, harkat, martabat presiden, pidana lagi disiapkan lagi untuk membungkam mulut rakyat Indonesia. Jadi saya sebenarnya berduka mendungnya demokrasi bukan sekarang, udah 10 tahun ini. Banyak korban, banyak orang yang sudah di penjara dengan undang-undang ITE itu. 10 tahun atau hampir 10 tahun? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Aiman ini hanya puncaknya saja. Iya, betul. Aiman ini hanya puncak dari klimaks dari semua rentangan empiris kasus-kasus selama ini. Orang yang dipenjara begitu banyak, juga dosen-dosen juga dipenjara, termasuk pengamat yang kan juga banyak sebetulnya kalau kita kaji satu-satu ya banyak. Makanya ngomong pun kita harus hati-hati kan. Salah diksi, salah frasa, salah ngomongin orang kena delik itu kan, pasal itu. Jadi sebetulnya kalau saya mencermati kasus-kasus yang seperti ini kan adalah sesuatu yang betul-betul sangat menyedihkan untuk konteks Indonesia hari ini. Karena yang menjadi kita selama ini kita bangga karena kita adalah demokrasi kita adalah sudah settle harusnya. Sudah terkonsolidasi. Tapi dua fase ini kita mundur lagi. Mundur lagi. Padahal kalau fase 2 ini kita lewati, kita sudah take off menjadi negara maju yang bebas untuk berpendapat, berkomentar, bebas, tidak ada ancaman. Hasil survei saya menunjukkan orang masih takut kok untuk ngomong karena merasa dikriminalisasi. Orang takut kok untuk berbicara karena tidak nyaman gitu. Karena ada pasal-pasal yang menunggu gitu. Jadi ini adalah fase yang betul-betul kegelapan menurut saya. Gelap sebetul dengan undang-undang yang ada ini gitu. Jadi saya justru mendukung presiden yang nanti merevisi ini, menyelesaikan ini. Supaya kita ini Bang ngomong nggak takut lagi, nggak khawatir lagi. Sementara di Amerika Serikat itu saja, itu buat meme-meme, tendang-tendang pantatnya Trump nggak ada masuk penjara itu. Itu banyak meme-meme itu kan. Ada yang buat boneka, ada foto, ada buat celana dalamnya, kemudian ditulis Trump gitu kan. Ditusuk-tusuk. Banyak, tapi kan nggak ada yang masuk penjara. Di Cina sekalipun, negara yang otoritarian ya. Negara yang maksudnya komunis sekalipun, mohon maaf ya. Sosialis. Iya, sosialis sekalipun. Itu kalau ada yang misalnya mengkritik pemerintah atau ada yang kan di percakapan mereka tercapture semua oleh badan intelijen mereka. Besok Bang Emrus didatangi sama tim cyber mereka. Tapi itu diingatkan dulu, Bang Emrus, udah ya, cukup ya, jangan dilanjutkan ya.
nggak langsung ditangkap, Iya. nggak langsung dipidanakan. Habis itu Bang Emrus coba-coba lagi nih, kritik pemerintah, baru diambil. Baru diproses. Ya, itu negara yang kita sentralistik yang negara yang betul-betul otoritarian, negara-negara. Tapi masih memberikan ruang. Tapi kalau ini nggak betul dicari dulu mana nih. Nah begitu, tangkap langsung kan. Jadi ditunggu betul, dicari mana celahnya di mana. Kayak Rocky Gerung disiapkan pasal mana. Ditunggu dulu momen-momennya, celah-celahnya dulu, di mana kesalahannya. Nah begitu, dapat kan gitu. Jadi kayak nangkap belalang nih. Betul. Dia udah menyiapkan betul. Kapan tergelincirnya baru disogok kan gitu. Bukan apa-apa. Nih Bang Ipang ngomong, saya takut nih. Saya takut nih. Jangan kita bertiga nanti dipanggil. Ini saya bawa cawe-cawe baru 1 bulan nih. Jangan diputus dulu ya. Jadi maksud saya, bukan mendung demokrasi bukan 1 tahun, ini udah 10 tahun mendung demokrasi. Jadi memang mendung atau katakanlah demokrasi gelap. Gelap, demokrasi gelap.